hours till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai pasang sedih bagaimana tata cara pengurusan jenazah, yaitu dengan memandikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam, kami akan mewawancarai Bapak tata cara pengurusan memandikan jenazah sekaligus mengkafankan jenazah. Kemudian kami akan bertanya, mulai kapan saja sih Bapak itu mulai memandikan jenazah? Ya, pertama-tama saya melaksanakan kegiatan memandikan jenazah, yaitu mungkin lebih kurang 10 tahun yang lalu. Itu saya mulai di tempat tinggal saya yang pertama, yaitu di Kelurahan Pane. Kemudian kami akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak tahu dari mana sebenarnya tata cara memandikan jenazah? Saya pernah belajar ini dari apa, guru saya, yaitu almarhum Haji apa namanya, orang tuanya Pak Taufik Sudin, Bapak Haji Alatif. Itu yang mengajarkan saya tata cara memandikan jenazah. Haji Yasin Latif, Haji Yasin Latif ya, dari Bapak Al-Ustadz Haji Yasin Latif, ulama terkenal di Kota Bima ya. Kemudian Bapak, pertanyaannya, sebelum memandikan jenazah itu apa saja hal yang harus dilakukan? Ya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, orang yang memandikan jenazah ini yang pertama Islam, dan ya harus Islam dan sehat ya, kemudian sehat. Kemudian juga orang yang memandikan jenazah ini yaitu orang yang bebas dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama ya, seperti maksiat ya, kemudian dan lain-lainnya. Itu. Berikutnya, siapakah yang sebenarnya yang harus sekali untuk memandikan jenazah? Sebenarnya yang memandikan jenazah itu yang pertama itu adalah anak dari ahli jenazahnya, keluarga anaknya. Kalau anaknya bisa, tidak bisa, mungkin keluarganya. Kalau tidak ada keluarganya, baru orang yang ditugaskan untuk memandikan. Itu yang pertama-tama tadi adalah anaknya atau keluarganya yang bisa. Maksudnya lebih utama itu adalah Yang lebih anaknya. utama ya, anaknya. Lebih utama ada anaknya. Kalau tidak ada anaknya, keluarganya. Kalau tidak ada keluarganya, yaitu orang yang dipercayakan ya, yang bisa. Maksudnya seperti Bapak sendiri. Ya, saya sendiri. Dan orang yang memandikan jenazah ini tidak boleh tidak bisa harus majuan ini ya. Jijik. Tidak boleh jijik ya. Ya, tidak boleh takut. Mungkin orang ini, semua orang mungkin bisa ya melaksanakan mengurus jenazah, tetapi mungkin kebanyakan orang pertama jijik ya, kedua takut, itu mungkin, atau mungkin tidak bisa. Itu saja, tiga itu saja, takut, jijik, atau mungkin tidak bisa.
Dan kalau menghadapi mayat tidak boleh jijik, Apalagi takut. apalagi takut. Karena kalau takut akan pengaruhi jiwa orang itu sendiri nanti karena melihat si mayat. Karena mayat itu ya banyak macamnya. Ada yang mati karena kecelakaan, mati karena sakit, mati bunuh diri, ya hingga banyak yang harus ditakuti oleh orang-orang. Ya. On we'll go. Selanjutnya Bapak kami akan mengalihkan pertanyaan tentang mengamankan jenazah. Karena mengamankan jenazah ini lebih penting kepada perempuan daripada laki-laki. Jadi kita ingin menanyakan beberapa pertanyaan aja kepada Bapak. Selanjutnya, pertanyaan pertama, berapa lapis kain kafan yang akan dibutuhkan? Berapa banyak atau berapa lapis itu mungkin tergantung dari keadaan orang itu sendiri. Misalnya orang itu miskin, ya, tidak punya apa-apa atau tidak ada yang menyumbang, ya bisa 1 lapis. Tapi kalaupun ada ya, ada 3, 5, atau 7, ya ganjil punya ya. Nah, itu. Jadi yang utama adalah tergantung dari kemampuan keluarga mayat. Itu dia. Ya. Selanjutnya, berapa ikatan yang harus diikat pada jenazah tersebut? Yang pertama itu yang saya lihat tuh di kepalanya, kemudian di kaki, mungkin bisa sampai 5 lah, tergantung dari rapatnya itu kain itu. Jadi tujuan mengikat itu untuk supaya tidak terbuka pada saat mengkafankan itu. Katanya. Apakah saat pengafanan diberikan kapur baru? Bisa juga tujuan kapur barus atau wangi-wangiannya untuk menghilangkan bau pada si mayat, atau mungkin mayat ini sudah lama meninggal ya, ada bau-bau yang tidak sedap. Demikian hasil wawancara yang telah kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And